Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kami datang menghadapi hadirat Tuhan dan kami menyembah, bersujud dan bersyukur serta memuji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberikan kekuatan kepada hati kami dan mengkoreksi semua kesalahan hidup kami, serta memberikan penghiburan dan kekuatan untuk pelayanan dan hidup kami. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, beri dia keberanian dan bijaksana serta kelembutan sehingga boleh membawa firman dan memberikan kepada kami pengharapan yang baru. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya akan meneruskan dengan khotbah tentang penghakiman di hadapan takhta Kristus. Ini sesuatu penghakiman ke-6 di dalam 7 penghakiman yang besar di dalam kitab suci. Sehingga kita akan mengakhiri tentang penghakiman di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, tidak mungkin dosa boleh bebas melanggar segala hukum dan kebenaran dan dibiarkan oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan yang suci adalah Tuhan yang tidak toleransi kepada dosa. Tuhan yang suci adalah Tuhan yang akan memperlakukan semua orang yang memperbuatkan dosa itu diperlakukan dan diadili. Itu sebab iman yang sejati dan kekristenan bukan iman yang tidak berbicara tentang penghakiman. Saya percaya sudah banyak nabi palsu menipu manusia di dunia ini dengan memakai nama Tuhan, memakai otorita Alkitab, lalu menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada Tuhan. Pendeta seperti ini adalah pendeta yang harus dihukum oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata, nanti di neraka ada setan, ada nabi palsu, ada guru palsu. Ini tritunggalnya kejahatan, yaitu setan dan pengajaran palsu dari nabi-nabi palsu, dari rasul palsu, dari guru palsu. Tiga-tiga akan masuk di neraka untuk selama-lamanya. Di surga ada tritunggal, di neraka ada setan dan tritunggalnya. Karena mereka semua, baik yang dari surga, yang dari neraka, akan bersifat kekal. Kekal di dalam kemuliaan dan kekal di dalam hukuman. Kekal di dalam kehormatan dan kekal dipermalukan. Tidak ada jalan lain. Engkau harus pilih satu. Setia kepada Tuhan atau mengikuti ajaran palsu. Setia kepada firman yang adalah kebenaran atau menyeleweng dengan semau sendiri. Saudara-saudara, ada pemimpin seperti ini, ada pendeta seperti ini, lalu mereka yang katakan sama orang lain ikut Tuhan bisa ke surga, mereka sendiri tidak bisa masuk. Karena Alkitab berkata di surga adalah tempat orang-orang menjalankan kehendak Tuhan. Dunia dan segala nafsu duniawi akan musnah, akan lewat, akan binasa. Hanya mereka menjalankan kehendak Allah kekal sampai selama-lamanya. Di surga adalah Allah suci, Bapa suci, Anak suci, Roh suci, Allah Tritunggal yang suci. Di neraka disediakan tempat untuk setan yang melawan Tuhan, untuk rasul palsu, guru palsu, dan nabi palsu yang menyelewengkan firman Tuhan. Penghakiman itu harus ada. Tidak ada negara yang tidak ada keadilan. Tidak ada negara yang tidak ada pengadilan. Tidak ada negara yang tidak ada penjara. Karena ini adalah harus menjalankan kehendak Tuhan. Tetapi penjara banyak memalsukan. Orang yang baik dimasukkan ke dalam, orang jahat dibebaskan karena uang. Maka yang paling tidak adil
adalah pengadilan tertinggi. Inilah dunia. Hakim tidak adil, jaksa tidak adil, pengadilan tidak adil, presiden tidak adil. Gereja ini gereja yang berani bicara tentang kemarahan Tuhan, tentang penghakiman Tuhan, tentang penghukuman Tuhan, khususnya pada penghakiman-penghakiman dari kitab suci. Kita sudah bicara sampai penghakiman yang ke-6, dan kemudian kita akan menyelesaikan dengan penghakiman yang terbesar, penghakiman di aras putih dari Tuhan Allah yang mengakhiri sejarah dan membawa kita masuk ke dalam kekekalan. Khotbah tentang kayu salib, tentang kematian Kristus, tentang penyangkalan diri, tentang memikul salib mengikut Tuhan, itu khotbah-khotbah yang tidak laku. Khotbah ikut Tuhan dapat berkat, itu yang laku. Lalu banyak orang pilih gereja. Gereja ini cocok saya, mati kamu. Mesti tanya engkau cocok Tuhan atau tidak. Bukan tanya gereja ini cocok saya tidak. Hak apa engkau minta Tuhan cocok sama kamu? Engkau tidak pernah pikirkan engkau cocok sama Tuhan atau tidak. Pikiranmu, kelakuanmu, tabiatmu, pekerjaanmu, semua kalau tidak cocok dengan standar Tuhan, bukan Tuhan yang disingkirkan, engkau ini dibuang ke dalam neraka. Apakah Tuhan perlu manusia? Saya telah mengambil keputusan semenjak saya umur 20 lebih. Khotbah menyenangkan Tuhan dan bukan khotbah menyenangkan pendengar. Khotbah minta Tuhan dipermuliakan, dihormati dan ditakuti oleh manusia. Bukan khotbah ketakutan kalau orang tidak mau ke gereja. Gereja menjadi sepi, uang tidak cukup, lalu kita nanti tutup gereja. Pendeta-pendeta yang memputar balikkan dalil ini berusaha menurunkan derajat Tuhan untuk menyenangkan orang berdosa yang sombong dan yang tidak mau bertobat. Pendeta yang setia adalah berusaha merubah dunia, membawa manusia meningkat menuju derajat dan menuju sesuatu standar yang ditetapkan oleh Tuhan, sehingga menciptakan kelompok manusia yang menyenangkan Tuhan. Yesus berkata, barang siapa yang menemukan jalan yang besar, pintu yang lebar, yang banyak orang ikut, orang itu akan menuju kepada kebinasaan. Kalau engkau cari restoran, carilah orang yang banyak, yang padat, yang kurang tempat, yang mesti antri, karena kira-kira restoran seperti itu enak dan mutu makanan sangat tinggi. Tetapi cari surga bukan begini. Yesus berkata, jalan menuju surga adalah jalan yang sempit, pintu yang kecil, yang menemukan sedikit. Kalau menemukan sedikit, kenapa gereja reform dibangun dengan gereja yang besar? Bukankah gereja reform selalu gereja yang kurang besar, selalu tempat duduk kurang banyak? Kenapa Stephen Tong membangun gereja yang besar? Mungkin tidak, ini gereja yang banyak, jalannya luas dan pintunya lebar sehingga membawa kita ke neraka. Saudara-saudara, saya akan berkata, kuantitas tidak tentu harus dibatas. Kalau berkat Tuhan memimpin kita membawa banyak orang kembali ke Tuhan, dan itu juga prinsip Alkitab. Berbuatlah lebat sehingga Bapakmu dipermuliakan. Berbuatlah banyak supaya orang mengetahui engkau adalah murid-murid saya. Ini Alkitab tercatat di dalam buku Yohanes pasal ke-15 ayat ke-8. Saudara-saudara, aku adalah pohon anggur yang sejati. Ini ayat pertama. Engkau harus berbuat lebat. Ini ayat yang ke-8. Berarti Alkitab tuntut kualitas mendahului akan kuantitas.
Kalau kualitas sudah dipelihara dengan sejati, dengan sungguh-sungguh, kuantitas akan menyusul. Tetapi kebanyakan orang tidak mempunyai kualitas yang sungguh, langsung minta kuantitas. Tidak mungkin mencapai sifat yang sejati, langsung minta banyak orang yang menjadi buahnya. Lalu dua-dua dikorbankan. Without quality, demand quantity. Without faithful to God, demand very successful fruit. Saudara-saudara, dengan demikian tidak beriman, tidak berkualitas, tidak bersifat sejati, langsung kompromi untuk mendapatkan sebanyak mungkin orang mengikut Tuhan. Akhirnya yang didapatkan adalah semua anggota yang palsu, semua anggota yang tidak bermutu, semua anggota yang tidak setia kepada Tuhan. Lalu kelihatan sukses. Coba lihat gereja saya penuh orang, gereja saya banyak mengikuti, gereja saya besar, gereja saya kaya. Tetapi kalau diselidiki ajarannya tidak benar, kalau diselidiki hatinya tidak setia, anggota yang ikut Tuhan motivasi tidak jujur, meskipun banyak anggota, meskipun kuantitas sudah melampaui batas, tetapi seluruhnya akan dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya dibangkitkan di dalam zaman ini menjadi pendeta yang melawan orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang tidak berani menjalankan kehendak Tuhan, orang yang tidak setia memberitakan firman Tuhan. Saya dibangkitkan, dilahirkan untuk menjadi pejuang. I was born to be the fighter against the false, untrue, and unfaithful servant and unfaithful follower of Jesus Christ. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Penghakiman itu tidak mungkin tidak ada. Di dalam negara paling kecil pun ada penjara, ada jaksa, ada hakim, ada pengadilan. Apalagi kerajaan Tuhan, kerajaan tertinggi, kerajaan suci, tidak ada penghakiman. Itu tidak mungkin. Disebut di Alkitab lebih istilah penghakiman, kemarahan, dan kebencian Tuhan terhadap dosa dibandingkan semua ajaran dari mana saja. Bahkan kitab suci dari agama lain tidak pernah bicara akan dunia akan dihakimi secara kiamat. Tapi Alkitab jelas berkata dunia akan kiamat karena ada pengadilan terakhir muncul di dunia. Saudara-saudara, Christ will come to condemn the world, to judge over everybody in the world. Kristus akan mengakhiri dan mengadili seluruh dunia. Bukan datang untuk cari perempuan yang dia suka lalu dia nikah, karena waktu dia pernah datang di dunia menjadi Nabi Isa yang belum pernah nikah, maka dia datang menikah. Tidak. Saudara, mari kita membedakan dengan benar-benar. Mari kita mempunyai iman sungguh, kepercayaan kepada firman yang sudah diwahyukan oleh Roh Kudus. Semua penghakiman akan dilaksanakan dari hari pertama, penghakiman hati nurani. Lalu penghakiman yang lain kita sudah lewat. Penghakiman dari hati nurani, penghakiman dari masyarakat, penghakiman dari pemerintahan, penghakiman dari para Roh Kudus untuk membangkitkan kembali kesadaran orang berdosa, untuk menegur diri tentang dosa tidak beriman kepada Yesus, dosa tidak mengerti Yesus, kembali ke surga karena dia ada yang benar. Dan penghakiman terhadap setan yang sudah diadili oleh Tuhan, dia akan dibuang. Akhirnya kita bicara tentang penghakiman keenam, penghakiman di hadapan takhta Kristus. Hari ini saya harus mengulangi dan harus memberitahu lebih menjelaskan lebih tuntas tentang penghakiman di hadapan takhta Kristus. Saya akan mendidik lebih. Saudara-saudara, saya mau tanya pertanyaan pertama. Menghadap takhta Kristus, apa artinya menghadap Kristus? Di dalam kitab suci berapa kali bicara tentang menghadap Tuhan, menghadap Kristus?
Dan itu apa artinya? Apakah berarti kita datang ke surga, ketemu Tuhan sendiri, menghadap kepada Tuhan kita? Tidak. Tidak perlu, tidak tentu, dan tidak berarti seperti itu. Karena di dalam Alkitab berkata, setan datang ke hadapan Allah dan berbicara tentang Ayub yang ada di dunia. Lihat hambamu yang kau berkati, kau memberikan segala karunia berkat. Setan itu iri hati. Kalau ada seorang mencintai seseorang, memberikan hadiah, orang lain lihat iri hati, itu berarti ada sifat setan di dalamnya. Saudara-saudara, bukankah Ayub engkau cintai, engkau beri hadiah kepada dia? Dia bukan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kau tahu kamu? Bagaimana engkau mengetahui kalau hambaku ikut aku bukan setia, bukan sungguh-sungguh mencintaiku? Coba tarik semua berkat darimu. Coba jangan kasih hadiah kepada dia. Uji apa dia tetap setia. Kalau begitu silakan. Waktu itu Tuhan mengizinkan iblis menguji, mencoba untuk memberikan kesulitan kepada Ayub. Ayub seorang kasihan sekali, orang yang dicintai Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, tapi akhirnya diganggu oleh iblis. Akhirnya Ayub, seluruh keluarga dihancurkan. 10 anak mati pada satu hari. Peti mati pun tidak ada di stok di toko peti mati. Dia harus menguburkan anak pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di dalam satu hari. Air mata dah habis-habis mengalir. Ayub dan istrinya mengalami kesedihan. Sudah begitu, anak-anak mati semua. Nyonya ngomel, buat apa lu jadi majelis gereja? Buat apa engkau mencintai Tuhan? Buanglah Tuhanmu. Tuhanmu tidak bisa menjaga anakmu. Semua mati dalam satu hari. Engkau kalau tidak sedih, ingat aku yang melahirkan, bukan kamu ya. Aku telah memberikan 10 anak kepada engkau. Tuhan telah mengambil 10-10-nya menjadi mayat. Bagaimana engkau tanggung jawab kepada saya? Bagaimana engkau membalas dan menghibur saya? Ayub tidak bisa hibur, Ayub tidak bisa jawab, karena Ayub bukan Tuhan. Tapi Ayub sebagai manusia, sebagai suami menjawab, janganlah berbicara seperti perempuan yang bodoh. Tahu tidak? Yang memberikan adalah Tuhan, yang mengambil kembali adalah Tuhan. Tuhan patut dipuji. Oh, kalimat ini bagaimana bisa menghibur ibu yang telah melahirkan 10 anak dan sekarang mengkuburkan 10 mayat. Istrinya meninggalkan Ayub. Banyak perempuan kalau suaminya masih ada uang setia, kalau sudah kere dibuang. Banyak laki-laki kalau istrinya sampai sehat disayang, kalau sudah tua sudah sakit mulai dibuang. Inilah manusia. Waktu Ayub kematian 10 anak, dia sudah ditinggalkan oleh anak semua mati. Dia tidak sadar. Akhirnya istrinya membuang dia juga. Sebagai manusia yang begitu sengsara, begitu susah. Akhirnya di dalam ayat tertentu tulis satu kata yang saya kaget sekali. Istri Ayub membuang Ayub karena Ayub baunya mulut sangat keras. Berarti tidak bisa menyenangkan dia lagi. Saudara-saudara, waktu manusia dalam cinta apapun bagus, semua kelemahan ditutup. Pada waktu manusia sebelum menikah, istrinya paling cantik, paling enak. Kalau bicara sama dia paling hibur. Tapi sudah tua, sudah lama, sudah bosan, sudah kere, sudah miskin, yang paling disayang menjadi paling dibenci oleh dia. Setan datang lagi ke hadapan Tuhan. Tuhan bilang, bukankah engkau sudah membuat Ayub kehilangan 10 anak? Bukankah semua berkat yang saya berikan sudah saya tarik kembali? Lihat, dia tetap cinta saya, dia tetap setia kepada saya.
Setan menjawab, iya, dia masih sehat kok. Coba kasih sakit. Kalau dia sudah sakit, menderita, tak bisa tahan, coba lihat iman dia bagaimana. Saya serahkan dia kepadamu. Mau bikin dia sakit apapun, silakan. Tapi engkau tidak boleh mematikan dia. Setan berkata, oke. Dia dapat izin dari Tuhan. Berarti penyakit mungkin diizinkan Tuhan. Biarkan setan mengganggu kita. Tapi jangan bicara semua penyakit itu kutukan dari Tuhan. Ini kalimat tidak tentu benar. Setan dapat izin memberikan penyakit seluruh tubuh dari Ayub berbisul. Seluruh tubuh Ayub sendiri, seluruh kulitnya rusak, berbisul-bisul seluruh badan. Saya mau tanya, kalau seluruh badan berbisul, kasih platters mau nempel di mana? Karena tempat tempel mesti kulit yang baik. Tapi seluruh badan bisul, tidak ada tempat taruh itu plaster, tidak ada tempat taruh koyoknya. Di dalam keadaan begitu, lalu setan berkata, kutuklah Tuhanmu, buanglah Tuhanmu. Dia tidak mencintai engkau. Ambil semua hidup dari anak-anakmu, semua sebelum anak menjadi mayat, semua barang-barang yang kau miliki, domba, lembu, unta, semua diambil habis. Engkau masih mencintai Tuhan? Engkau masih setia Tuhan? Masih mau menjadi pendeta, mau menjadi majelis KRI? Tuhan begitu menyiksa kamu. Ayub tetap memuji Tuhan. Mulutnya tidak dipakai oleh setan untuk mempermalukan Tuhan, untuk mencela Tuhan. Ini ujian terlalu menakutkan. Saya kadang-kadang tidak berani berkata, ujilah aku. Itu kalimat dari Mazmur 139. Lihatlah aku, ujilah aku, tahukanlah di dalam hatiku masih ada kejahatan atau tidak. Saya tidak berani kata. Karena satu kali diuji, anak mati semua. Siapa berani? Saya tidak berani. Kalau Tuhan menguji saya, bikin anak saya mati, saya mana berani? Saya mana bisa mencintai Tuhan lagi? Saya tidak kuat. Tapi Ayub diuji sampai anaknya dapat malapetaka, mendapatkan musibah, dapat kematian, dia tetap cinta Tuhan. Sesuai itu barang-barangnya, miliknya diambil, dirampok, diambil habis, dia tetap cinta Tuhan. Lalu badannya diberikan bisul yang jahat dan yang racun seluruh badan. Istrinya meninggalkan dia, dia tetap mencintai Tuhan. Dan teman-teman dari Ayub datang dari tanah yang jauh, berjumpa dengan dia, mengatakan, sadarlah, engkau pasti berdosa besar. Apa itu artinya? Kalau engkau dah berdosa, masakan Tuhan meninggalkan kamu? Ngaku aja, ngaku engkau berdosa. Ayub berkata, saya tidak berdosa. Coba, sudah salah, sudah dihukum, masih tidak sadar engkau berdosa. Engkau terlalu sombong. Ayub bilang, Tuhan yang melihat, Tuhan tahu saya tidak berdosa. Kalau gini kita tak mau bicara sama kamu. Orang sudah dapat hukuman, masih tidak sadar dosanya. Inilah orang Kristen yang suka mengkutuk orang lain. Kalau engkau berkat, karena engkau sangat cinta Tuhan. Kalau engkau kaya, karena engkau dianugerai Tuhan. Kalau engkau sakit, pasti engkau berdosa. Kalau diberkati Tuhan, karena cinta Tuhan, pasti kaya, pasti lancar, pasti sukses. Itu omong kosong. Karena Alkitab berkata, Ayub yang begitu benar, begitu cinta Tuhan, diuji Tuhan sampai miskin, kere sama sekali, anaknya mati sekali, tetapi dia tetap cinta Tuhan. Diberikan bisul seluruh badan, dia tetap setia kepada Tuhan. Yang tidak setia kepada dia istrinya, yang memberikan segala kutukan kepada dia teman-temannya. 3 teman dari tanah yang jauh ribuan kilometer mendengar kawan kita yang baik, teman kita yang setia Ayub sekarang dia kesusahan. Mari kita pergi melihat dia.
Oke, 3 saudara datang dari tempat yang jauh, datang menengok akan Ayub. Sudah menengok Ayub, lalu mereka datang diam, duduk di sebelah Ayub. Inilah cara penghibur terbaik. Menghibur orang banyak pakai mulut. Terlalu banyak orang, khususnya perempuan, suka bicara terlalu banyak. Bicara banyak memusingkan orang. Bicara banyak merisaukan orang. Bicara yang tidak berarti, sama sekali tidak mentenangkan jiwa, bikin orang lebih kacau. Mereka pintar, mereka berbijaksana. Mari kita pergi menghibur Ayub. Sudah datang entah dengan jalan kaki, entah dengan unta, beribu kilometer. Mereka datang ketemu Ayub. Sudah ketemu, lihat dia seluruh badan bisul. Cici, takut, pergi, tidak. 3 orang itu datang, tidak menghibur satu kalimat, tidak bicara satu kalimat, duduk di sebelah dia. Bisa tak? Gampang tidak menghibur orang tanpa kalimat. Kita selalu kalau menghibur orang, ya sejahtera, damai-damai, tenang saja, Tuhan berkati engkau. Tak perlu. Kalimat penghiburan yang makin panjang makin membencikan orang. Belajar tenang, belajar tidak banyak bicara. Apalagi melihat kawanmu tidak sengsara. Tenang, banyak bicara, itu semua salah. Ketika orang duduk di sebelahnya, gampang tidak menghibur orang tanpa pakai kalimat-kalimat. Orang Kristen mesti belajar ya. Saya seorang yang suka tenang. Saudara, kecuali dengar saya khotbah teriak-teriak, saya biasanya sama siapapun tenang, tidak bicara. Dan saya suka memikir segala sesuatu secara mendalam, secara sendiri, tidak mau diganggu. Maka orang kalau banyak bicara di pinggir saya tidak akan berkawan dengan dia. Bicara yang tidak perlu, lebih membosan, membencikan. Termasuk istri saya, jangan bicara banyak. Saya maunya tenang, karena saya seorang pemikir. Apapun saya pikir sedalam. Waktu saya lagi memikir, engkau bicara banyak, itu mengganggu pikiran saya. Waktu saya tenang, ada 2 hal yang saya kerjakan. Pikir filsafat, pikir kalimat-kalimat, pikir kebenaran secara mendalam. Kedua, saya sedang bikin lagu di hati saya. Begitu ada dapat, saya langsung catat. Maka saya sangat peka kepada lagu-lagu. Diam lebih baik daripada ribut. Diam lebih baik daripada kata-kata. Saudara-saudara, ketika saudara Ayub mengetahui bagaimana berhenti, tidak bicara, dan menghibur secara diam-diam. Mereka duduk di sebelah Ayub, mendampingi dia, memberikan dukungan secara diam kepada dia. Saya mau tanya, siapa tahu 3 kawan dari Ayub datang duduk di sebelah Ayub, menghibur dia dengan cara tenang, diam, tidak bicara. Berapa lama? Yang tahu coba angkat tangan. Berapa lama? Jawab. Keras sedikit. 7 hari tidak bicara. Barang siapa bisa 7 hari tidak bicara, datang ke saya kasih 100 juta. Jangan ketawa. Mulai detik ini 7 hari tidak bicara satu kalimat, saya kasih 100 juta. Kalau 100 hari tidak bicara, saya mungkin kasih 2 juta dolar. Kalau saya ada uang. Saudara-saudara, paling tenang, paling diam, itu paling susah. Diam tidak bicara 1 hari, banyak orang bisa mati. Ada perempuan tidak bicara 2 jam sudah mau mati. Dia mesti cerewet sekali baru bisa hidup. Ayub punya teman 7 hari, 7 malam duduk di sana, tidak bisa bicara karena tidak tahu mau hibur bagaimana. Kabar teman akrab yang sekarang seluruh badan bisul, sakit terus saban detik. Mau bicara apa? Mau hibur bagaimana? Mau bawa obat apa? Tidak ada.
Dan sakitnya tidak berhenti. Karena apa? Karena Tuhan tidak menyembuhkan. Karena apa? Karena Tuhan mengizinkan setan kasih dia serangan sakit, supaya tahu dia masih cinta Tuhan. Tidak. Tuhan kita itu ajaib. Dan Tuhan kita dianggap aneh oleh orang biasa. Masa anaknya sengsara seperti ini, dah dihibur, dah disembuhkan, dah dikirim dokter, dah dikasih obat. Saudara-saudara, kalau manusia menderita sakit dan tidak tahu jalan keluarnya bagaimana, banyak orang minta mati karena tidak jalan lain, tidak ada kesembuhan, tidak dokter yang mampu, tidak ada obat yang bisa memberikan sesuatu rilis, melepaskan dari penyakitan. Saudara, seorang cari morfin, orang cari banyak obat-obat yang menenangkan dengan membius, menghancurkan fungsi daripada syaraf supaya tidak bekerja. Karena apa? Tunggu mati, karena terlalu sengsara. Waktu Ayub menderita seperti ini, Tuhan diam. Biar dia menderita. Ini namanya Tuhan yang Maha Kasih. Ini namanya Tuhan yang Maha Murah. Kita tak ngerti. Tapi setelah 7 hari, 3 orang itu tidak tahan, mulai maki-maki. Engkau pasti berdosa besar. Maka Tuhan marah sama kamu. Engkau karena sudah bersalah kepada Tuhan, maka engkau dihukum Tuhan seperti ini. Dia kira dia mau datang menghibur. Akhirnya sudah 7 hari lewat, dah sanggup menghibur, malah menjadi maki-maki kepada Ayub. Inilah manusia. Jangan engkau kira kalau engkau menderita, istrimu, suamimu akan mencintai engkau, akan menghiburkan. Mereka tidak mampu. Mereka hanya manusia yang waktu melihat gejala yang sulit datang, mereka tidak mau terima. Mereka ambil kesimpulan sendiri, engkau dihukum Tuhan. Mengapa dihukum Tuhan? Karena engkau berdosa besar sama Tuhan. Akhirnya penghiburan tidak ada, menjadi penghujatan, menjadi sesuatu pengkritikan, menjadi penghakiman, bikin Ayub lebih sengsara lagi. Apakah dosanya Ayub sehingga dia harus menderita sengsara begitu besar? Anaknya mati, unta, domba, lembu, kambing, kudanya diambil semua. Setelah kehilangan kekayaan, istrinya membuang dan meninggalkan dia. Setelah istri yang tidak lagi setia meninggalkan dia, dia diberikan bisul seluruh badan. Tidak cukup, dikasih 3 saudara, 3 kawan yang baik datang dari jauh menghibur dia, akhirnya menjadi mengkutuk dia. Dia sama sekali tidak ada jalan keluar. Dan itulah namanya ujian. Beranikah engkau mengatakan Tuhan ujilah saya tidak berani. Saya takut kalau anak saya semua diambil oleh Tuhan atau diberikan kecelakaan oleh Tuhan, saya bagaimana bisa tahan? Saya cuma mengatakan Tuhan, dari kecil saya didik mereka, kasih makan, pelihara, mendidik, kasih sekolah sampai sukses. Sesudah itu kalau mereka akhirnya terjadi apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Kalau anak-anak saya harus cerai atau anak-anak saya harus meninggalkan Tuhan, saya pun tidak bisa apa-apa. Karena saya sudah berbuat sebaiknya, saya membuat mereka besar menjadi orang Kristen suci, lalu mereka hidup harus bertanggung jawab sendiri. Tugas saya sudah selesai. Saudara-saudara, kalau Tuhan membiarkan anak-anak saya dikasih kesulitan, kasih kematian, kasih penyakit, saya tidak bisa apa-apa. Sama seperti Ayub, dia menderita, dia tidak bisa apa-apa. Dan saya mau tanya, waktu itu kenapa Ayub dapat susah? Karena setan datang menghadapi hadirat Tuhan. Saya mulai dengan sesuatu pembukaan yang begitu panjang karena saya mau menjelaskan apa artinya di hadapan hadirat Tuhan. Waktu Yesus datang menghakimi seluruh dunia, itu ada takhta Kristus, kita menghadapi dia. Apa artinya menghadapi Tuhan? Berarti kita ke surga? Tidak.
Apa berarti menghadap takhta Tuhan? Apakah setan masuk surga bicara dialog sama Tuhan? Tidak. Di hadapan Tuhan berarti semua orang berada di bawah pengawasan, di bawah penyelidikan. Semua orang terbuka tanpa rahasia yang bisa menutupi mata Tuhan. Itu namanya menghadap hadirat Tuhan. Nah, istilah menghadap hadirat Tuhan, istilah mengenai menghadap takhta Tuhan sering dipakai pada waktu pernikahan. Di hadapan Tuhan, saya menjadikan engkau suami istri. Waktu itu engkau masuk surga? Tidak. Waktu engkau menghadap takhta di surga? Tidak. Tetapi waktu itu pendeta berkata, di hadapan Tuhan saya menjadikan engkau suami istri. Kalimat itu terlalu dalam. Maka kita mau mengerti menghadap hadirat Kristus. Jangan mengerti secara harus berada hadap Kristus. Dia lihat kita, kita lihat di dalam keadaan kita eksistensi di tengah dia. Tidak. Setiap saat kita di hadapan Kristus. Dari pengertian ini kita mengetahui apa artinya setan datang kabar Tuhan, menghadap Tuhan dan bicara tentang Ayub. Mengenai ini kita mengetahui apa artinya waktu kita nikah. Pendeta berkata di hadapan Tuhan, di hadapan hadirat Tuhan, saya menjadikan engkau suami istri. Karena itu mengerti secara omniscience, omnipresence, and omnipotent dari Tuhan Allah yang sejati dan hidup. Allah yang hidup adalah yang maha kuasa, maha tahu dan maha hadir. Di mana manusia berada, Tuhan hadir. Di situ secara relatif kita berhadap dengan Tuhan dan kita berada di hadapan hadirat Tuhan. Karena Tuhan maha hadir, kita tidak bisa merahasiakan diri kita. Karena Tuhan tahu tidak ada barang sesuatu rahasia kita bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Tuhan maha hadir, Tuhan maha tahu, dan Tuhan maha kuasa. Berarti tidak kekuatan yang betul-betul baik tidak mungkin tidak dari Tuhan. Karena dia maha kuasa, maha hadir. Dengan kalimat ini sudah jelas kita kembali kepada istilah Yesus Kristus menghakimi kita di dalam takhta Kristus. Nah, ini adalah satu esensi yang sungguh-sungguh kita datang di hadapan Kristus. Yaitu Tuhan Yesus akan datang kembali pada hari kiamat. Waktu itu langsung dengan muka menghadap muka, mata melihat mata. Kita telanjang, kita terbuka, kita menyatakan segala sesuatu tanpa tersembunyi di hadapan Kristus yang datang kembali. Dari kalimat-kalimat di hadapan Tuhan, di hadap hadirat Tuhan yang kita baca dari kitab suci berkali-kali, wujud menjadi sesuatu relasi eksistensial, relasi hadap menghadap secara muka, di hadap muka, mata melihat mata. Seperti Paulus berkata, waktu kami masih kecil, pikiran kami seperti anak kecil. Untuk kami masih remaja, pikiran seperti remaja. Tetapi sudah dewasa, kita mengetahui banyak hal lain dibanding dengan waktu masa kita anak-anak. Kita lain mengerti lebih mendalam seperti orang dewasa. Pada hari itu akan mata melihat mata. Kita menghadap Kristus di hadap hadirat dia. Itulah artinya. We are in reality face to face to meet our God, to meet Jesus Christ who come again in this world. Kristus akan datang kembali. Waktu Kristus datang kembali ada eksistensi yang sungguh-sungguh real. Kita menghadap dia. Itu namanya pengadilan di hadapan hadirat Kristus. Saya sudah khotbah dan di situ saya sudah bicarakan banyak hal tentang menghadap Kristus yang mengadili kita. Ini hari saya memberi penjelasan lebih tuntas lagi.
dihadapkan kepada Kristus, kita akan diadili. Karena apa? Kita orang Kristen akan diadili lebih dulu daripada orang-orang yang belum Kristen. Kenapa? Karena Alkitab berkata, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan sendiri. Sebelum dihakimi seluruh dunia, gereja akan dihakimi terlebih dahulu. Sebelum gereja dihakimi seluruhnya, gereja reform yang paling katanya setia kepada akan diadili secara terlebih dahulu. We will be firstly condemned and firstly judged by Christ when He comes. Waktu Yesus datang, Dia akan menghakimi gerejanya, menghakimi rumahnya, menghakimi umatnya terlebih dahulu daripada menghakimi yang lain. Dan waktu itu pendeta-pendeta GRII akan dihakimi lebih dahulu daripada yang lain. Anggota gereja GRII akan dihakimi lebih dahulu daripada gereja-gereja yang lain. Orang-orang umat Tuhan akan dihakimi terlebih dahulu daripada orang-orang yang bukan umat Tuhan. Saya mau tanya, engkau sombong menjadi pendeta GRII? Engkau sombong menjadi anggota GRII? Jangan sombong. Karena kita punya tugas terlalu berat. Kita punya kewajiban lebih berat daripada yang lain. Kita akan diadili lebih dahulu daripada yang lain. Yang kau banggakan tidak jadi. Engkau sombongkan tidak ada arti. Waktu itu baru engkau tahu tidak gampang menjadi hamba Tuhan, tidak gampang menjadi anggota Kristen, tidak gampang menjadi umat yang dipilih oleh Tuhan. Akan dihakim terlebih dahulu. Kalau dihakimi pasti bersangkut paut dengan dosa kan. Tetapi mengapa di dalam ayat 28 pasal 9 dari Ibrani mengatakan waktu itu tidak ada hubungan dengan dosa? Masa hukuman, penghakiman tidak ada hubungan dengan dosa? Oh Tuhan, Engkau akan datang kembali. Christ, you will come back to judge over your church, your people, your church member. Engkau akan datang menghakimi semua orang Kristen di dalam gerejamu, menghakimi semua pendeta yang mendidik dan mengajar orang dengan firman-Mu. Masa tidak ada hukuman, tidak ada hubungan dengan dosa? Saudara-saudara, tidak ada seorang tidak berdosa, bukan? Pendeta tidak mungkin tidak berdosa. Majelis tidak mungkin dia berdosa. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen tua-tua, tidak ada satu yang tidak berdosa. Tapi mengapa Ibrani pasal 9 ayat 28 berkata waktu Dia datang kembali, Dia akan mengadili tetapi tidak tersangkupan dengan dosa? Saya minta saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Gereja akan diadili termuka. Gereja akan diadili lebih dulu dari yang lain. Tapi yang disebut gereja siapa? Martin Luther, Calvin mengatakan ada visible church, ada invisible church. Gereja dibagi gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan HKBP, GPIB, GKI, GRII, semua gereja yang kelihatan, ada bangunannya, ada organisasinya, ada gerejanya, ada alamannya, ada gedungnya, ada anggotanya, ada pendetanya, ada kursinya, ada ruangan-ruangan baktinya. Gereja kelihatan. Tetapi masa gereja yang tidak kelihatan, apa artinya invisible church? Yang diartikan gereja yang tidak kelihatan itu gereja apa? Yaitu yang secara real, secara rohani, secara realita yang tidak kelihatan, yang beriman kepada Tuhan. Hari ini kalau yang hadir ada 3.000, saya mau tanya, di antara 3.000 yang kelihatan ada mungkin 1.800 atau 2.200 yang tidak kelihatan. Dia menjadi orang Kristen sejati di hadapan Tuhan. Tidak peduli kelihatan badannya atau tidak, di hadapan Tuhan dia orang Kristen sejati. Orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang tidak kelihatan secara luar, tapi dilihat oleh mata Tuhan sendiri. The visible church and the invisible church. Waktu Yesus datang menghakimi gerejanya,
Maka dua macam orang semua di situ. Sehingga ada yang bersangkut paut dengan dosa, karena mereka ada orang Kristen yang palsu, yang belum pernah mendapatkan pengampunan dosa, dan belum pernah mendapatkan penebusan sejati. Sehingga dosa masih ada. Orang itu akan dihakimi bersangkut paut dengan dosa. Tetapi ada orang yang dihakimi tidak ada hubungan dengan dosa, karena dosa mereka sudah pernah dihapus. Hidup mereka sudah pernah ditebus. Jiwa mereka sudah pernah dibersihkan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Dan mereka yang sejati beriman di dalam Kristus sudah pernah mati beserta Kristus di atas kayu salib, sehingga mereka sudah tidak ada hubungan dengan dosa. Jadi kalimat itu dengar baik-baik. Waktu Yesus datang menghadapi seluruh dunia, memberikan penghakiman secara takhta Kristus, gereja dihakimi bersangkut dengan dosa, karena di dalam gereja masih ada anggota palsu. Mereka lah yang dihakimi, yang ada sangkut paut dengan dosa. Tetapi ada sebagian orang Kristen, waktu Yesus datang di hadapan takhta Kristus, penghakiman tiba, tidak ada hubungan dengan dosa, karena di dalam gereja ada orang Kristen yang sejati, yang sudah ditebus, sungguh-sungguh diperanakan pula, dan mereka selalu dibersihkan hatinya. Mereka sudah pernah mati beserta Kristus di atas salib pada waktu Yesus menebus dosa mereka. Yesus datang kembali, orang Kristen yang sejati tidak dihakimi. Karena itu dikatakan tidak bersangkut paut dengan dosa. Lalu saya mau tanya, Yesus datang di takhta Kristus menghakimi seluruh dunia, yang tidak dihakimi karena tidak ada hubungan dengan dosa, itu orang apa? Orang Kristen sejati. Sehingga takhta Kristus kita dihakimi tidak sangkut dengan dosa, karena kita yang sungguh-sungguh Kristen sudah terluput daripada penghakiman Tuhan hari besar itu. Lalu hari itu tidak bersangkut dengan dosa, bukan berarti semua. Sebagian Kristen yang tidak sejati masih bersangkut paut dengan dosa, mereka akan dihakimi. Pada hari itu akan disingkirkan dulu, lalu ditunda harinya. Berarti waktu Yesus datang memberikan penghakiman secara takhta Kristus, dia memisahkan domba daripada kambing, memisahkan lalang daripada gandum. Nah ini semua Alkitab ya. Ada lalang, ada gandum, ada domba, ada kambing. Yang domba disisihkan di sini. Kaum pilihan yang pura-pura menjadi domba sebenarnya kambing akan disisihkan dan dihakimi di situ. Yang gandum akan dikeluarkan daripada kelihatan semua sama. Yang ilalang akan dipisahkan karena tidak termasuk kaum pilihan. Saat itu menakutkan, karena yang diusir, yang disingkirkan, yang tidak dipilih menjadi kaum pilihan, mereka akan menerima hukuman terakhir yang ketujuh. Tetapi kalau hari Kristus datang dengan hadiratnya, dengan kehadiran dia menghakimi dunia, kita yang sungguh-sungguh menjadi orang Kristen sejati tidak dihakimi karena tidak sangkut paut dengan dosa. Lalu kita akan diapain? Dia menghakimi, tetapi menghakimi tidak ada hubungan dengan dosa. Dan kita diapain? Justru di sini penghiburan paling besar. Orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang setia mengikut Tuhan, orang Kristen yang beriman sejati, yang sudah pernah mati beserta Kristus di atas kayu salib Golgota, yang sudah pernah minta pengampunan dan diberikan gerakan Roh Kudus memanggil dia sebagai Tuhan. Sebagai Yesus Kristus yang di tengah-tengah salib, kanan kiri mempunyai dua macam orang, semacam kaum pilihan, semacam kaum buangan. Dua-dua dipaku di kayu salib. Yesus pembelah dunia. Jesus Christ, the divider of the human being, the divider of the world. Orang memaku Yesus di atas kayu salib. Entah siapa yang menentukan dia di tengah, dua perampok di pinggir.
Tapi Tuhan menentukan yang di tengah ini mempecah belahkan seluruh dunia. Seluruh umat manusia akan menjadi dua. Yang satu di kanan, yang satu di kiri. Yang satu menerima Tuhan, yang satu menolak Tuhan. Pembelahan ini disebabkan kematian Yesus. Karena kematian Yesus, maka manusia tidak bisa lagi menyembunyikan diri, tidak bisa lagi memalsukan diri, tidak bisa lagi mau semaunya sendiri. Mereka harus memihak, percaya Yesus atau menolak Yesus. Demikianlah dua perampok itu. Satu mengatakan, engkau kenapa tidak turun dari salib? Kenapa tidak menolong saya? Kalau engkau Mesias, kalau engkau Tuhan. Tetapi satu lagi mengatakan, jangan bicara begitu dong. Engkau dan saya dihukum mati itu seharusnya. Karena kami merampok, kami membunuh, kami orang berdosa, sepatutnya dipaku seperti ini. Tetapi yang di tengah ini tidak berdosa, tidak pernah bersalah. Dia tidak mempunyai dosa apapun yang mempatutkan dia dipaku di atas salib. Yesus, hari engkau mendapatkan kerajaanmu kembali ke dunia. Dia percaya the second coming of Christ. Dia percaya the sinlessness of Christ. Dia percaya Yesus suci, tidak berdosa, dan dia akan datang kembali ke dunia ini. Tolong ingat saya. Nah, di sini dua perampok. Satu menolak, satu menerima. Ini dua perampok mewakili engkau dan saya, orang berdosa. Orang berdosa di dunia akan dibagi menjadi dua belah. Sebagian menerima Tuhan, sebagian menolak Tuhan. Yang menolak Tuhan akan dibuang untuk selama-lamanya. Yang menerima Tuhan akan bergabung di dalam surga untuk selama-lamanya. Christ the divider of the world. Christ the divider of this human being in the world. Saudara-saudara, waktu Kristus datang kembali, dia telah membelah dunia menjadi dua. Dan dia akan mengadili yang sebelah yang tidak menerima. Dan dia akan mengadili tetapi tidak hubungan dengan dosa kepada sebelah yang lain, yaitu yang sudah menerima Tuhan, sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, orang Kristen yang sejati. Lalu waktu dia mengadili orang Kristen yang sejati, yang sudah menerima Tuhan, pengadilan apa? Dia akan mengadili kita tentang bukan dosa, karena dosa sudah diampuni, dosa sudah ditanggung di atas kayu salib. Dia mengadili tentang kesetiaan kita, mengadili tentang pelayanan kita. Engkau menginjili tidak? Engkau mencintai sesama tidak? Engkau memberitakan firman tidak? Engkau di dalam pelayanan pernah menyangkal diri, pernah memikul salib tidak? Banyak orang pelayanan adalah omong kosong. Pelayanan mau dapat upah, mau dapat pahala, mau dapat kemuliaan, mau dapat kepujian. Itu orang mungkin termasuk orang Kristen palsu. Tapi orang Kristen setia tidak demikian. Dia akan berjerih payah, tidak peduli untung ruginya sendiri, tidak peduli mati hidupnya sendiri, tidak peduli capek atau sehatnya sendiri, tidak peduli bahaya atau penyakit yang tiba kepada diri sendiri, melayani Tuhan. Waktu itu di hadapan hadirat Kristus, orang Kristen saat diadili bukan tentang dosamu, tentang kesetiaanmu, tentang pelayananmu, tentang pengorbananmu, tentang penderitaanmu, tentang menjalankan kehendak Tuhan, tentang penyangkalan dirimu, tentang pikul salibmu. Sesudah penghakiman ini selesai, apa terjadi? Diberi pahala. Nah, ini menjadi pengharapan paling besar bagi orang Kristen, orang yang setia di dunia ini, orang yang rela dirugikan di dunia ini, orang yang menderita di dalam dunia ini, orang yang pikul salib dengan rela, orang menyangkal diri dengan korban, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan tidak menghiraukan mati, hidup, untung, rugi, sehat, sakitnya sendiri, terus melayani. Hari itu engkau diberikan pahala. Ini pengharapan. Saudara-saudara, hari itu pahala diberikan kepada siapa? Kepada pendeta besar? Tak tentu. Banyak pendeta besar
di dalam hatinya mempunyai motivasi yang lain, Tuhan tidak kasih pahala. Tapi ada orang Kristen yang sungguh-sungguh rela menderita, rela pikul salib, rela menyangkal diri, rela rugi, rela sakit, rela ditimpa segala penganiayaan, tetap setia melayani Tuhan. Mereka akan diberikan pahala, diberikan berkat surgawi, diberikan mahkota kesetiaan, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, dan mahkota hidup yang kekal. Hari itu di hadapan hadirat Kristus, banyak orang Kristen sejati akan mendapat berkat. Di antara satu martir yang saya lihat, kali ini saya sangat tergerak. Saya begitu sedih melihat, karena orang ini secara hidup kulitnya dilepas, dikuliti seluruh badannya sampai mati. Orang ini patungnya ada di Milano, di Duomo Milano, di katedral yang besar sekali, bikinnya seluruhnya dari marmer, yang kira-kira gereja terbesar ketiga di dunia. Selain pertama di Vatikan, gereja terbesar di dunia, kedua di Seville di Spanyol, ketiga di Milano di Italia Utara. Seluruh gedung gereja lebih besar dari ini, dari marmer sampai ke paling tinggi 100 lebih meter. Sudah salib kita cuma 66 meter. Dia lebih tinggi, di atasnya patung Maria. Karena bagi orang Katolik Maria selain Yesus paling penting, bagi kita tidak. Bagi kita Yesus paling penting, lalu yang lain-lain termasuk rasul dan martir semua penting. Saudara-saudara, waktu saya lihat tubuhnya yang dikuliti, kelihatan dagingnya, tulangnya, saya sudah seperti tengkorak mau mati. Dan dia diukir oleh seorang pengukir artis yang ukir badannya sudah tidak kulit, sisa tulang. Nah inilah Bartolomeo yang dikuliti sampai mati. Waktu saya lihat itu saya sangat tergerak. Saya berkata kepada Tuhan, kapankah saya diperlayakan menjadi martir setia seperti itu? Saya tidak tahu. Tapi saya tahu inilah di hadapan Tuhan orang yang paling bernilai. Bukan seperti apa yang dikatakan, percaya Tuhan akan kaya, akan menjadi lancar, makmur, akan sukses. Itu penipuan. Pendeta 3 yang paling besar di Jakarta, di Surabaya, di Semarang sudah mati-mati 3-nya. Sekarang di mana saya tidak tahu. Tapi saya tahu tempat yang paling mulia di tempat di orang seperti ini. Ini orang Kristen sejati. Saudara-saudara, seorang rasul yang matinya begitu sengsara, begitu sedih, itu menjadi contoh, menjadi teladan kita mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ingat hari ini ada penghakiman di takhta Kristus yang akan datang. Before the throne of Christ, we all should be appeared and should be given reward. Kita akan diberikan pahala, kita diberikan mahkota jikalau setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan hari ini saya selesai khotbah tentang penghakiman yang ke-6. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala dan saya minta sekali lagi Pendeta Ivan Raharjo naik ke atas, pimpin kita di dalam doa mengakhiri khotbah ini. Mari kita semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan dengan satu kegentaran untuk sekali lagi kami disadarkan bahwa Tuhan yang kami sembah bukanlah sekedar Tuhan yang lemah atau Tuhan yang tutup mata terhadap dosa, tetapi Tuhan yang suci dan adil, Tuhan yang akan menilik ke dalam hati kami yang terdalam, yang bahkan kadang kami sendiri tidak menyadarinya. Maka kami dengan gentar datang ke hadapan-Mu, tapi kami juga dengan hati yang bersyukur datang ke hadapan-Mu dengan bersembunyi di balik bayang-bayang salib Kristus.
Kristus yang ketika kami datang kepadanya, maka Engkau memberikan pengampunan. Sekalipun seharusnya kami menerima kematian, tapi Engkau memberikan kepada kami kehidupan. Maka biarlah ya Tuhan, kami belajar memakai hidup kami sekarang ini untuk hidup bagi Engkau, untuk hidup bagi Kristus. Sampai saatnya ketika Engkau datang kembali, kami boleh masuk ke dalam sekelompok orang yang diterima oleh Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.